Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Tadi kita sudah memuat bantahan dari TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan ya, yang membantah pernyataan dari Mahfud MD, di mana Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Amin Rais yang seolah-olah mengatakan bahwa peristiwa KM50 bukanlah pelanggaran HAM berat karena tidak melibatkan institusi TNI Polri, tidak melibatkan secara kelembagaan TNI Polri. Padahal Amin Rais tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan adalah secara kelembagaan TNI Polri tidak terlibat secara kelembagaan dengan merujuk pada komando tertinggi yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Tapi oknum-oknum dalam kedua institusi itu sangat mungkin terlibat, tapi ada kelembagaan lain yang sesungguhnya dianggap terlibat. Tentu TP3 yang bisa mengungkapkan itu semua atau baca bukunya ya. Nanti ada beberapa sobat era sekalian yang mau minta bukunya. Saya tidak punya, tapi soft copy-nya ada. Nanti japri ke nomor telepon saja ya. Nanti bisa saya share kalau memang membutuhkan soft copy-nya untuk membaca sebagai referensi agar kita paham ya. Nah, ini dari Ahmad Hozinuddin ya, SH, seorang advokat, aktivis gerakan Islam yang membantah juga pernyataan Pak Mahfud ya. Sebagaimana dilansir oleh portal Islam, judulnya Pak Mahfud jangan memelintir pernyataan Amin Rais ya. Itu yang dituliskan ya, jangan memelintir pernyataan Amin Rais, karena pernyataan Amin Rais tentu dianggap bukan demikian ya. Jadi kalau dia tidak mengatakan bahwa ada keterlibatan, itu adalah secara institusional ya, bukan secara personal. Kalau secara personal lain lagi ya. Coba kita bacakan ya apa yang dituliskan Hozinuddin. Tapi sebelumnya seperti ini tweet dari Mahfud MD, yaitu terima kasih Pak Amin atas sportivitasnya mengumumkan temuan TP3 tentang terbunuhnya 6 laskar FPI, bahwa tidak ada keterlibatan TNI Polri. Artinya peristiwa bukan pelanggaran HAM berat melainkan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat itu melibatkan aparat secara terstruktur dan sistematis. Jadi saya pun rasanya aneh juga ya Prof Mahfud memberikan statement yang demikian, padahal jelas-jelas bukunya mengatakan pelanggaran HAM berat ya. Jadi tidak berarti kalau secara kelembagaan TNI Polri tidak terlibat langsung bisa dikatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Mungkin saja ada struktur lain yang terlibat ya, karena struktur kekuasaan itu kan tidak hanya TNI dan Polri secara kelembagaan, tapi kan bisa juga ada struktur kekuasaan lain ya. Sebagai contoh misalnya di TNI Polri itu ada yang namanya pasukan yang bisa langsung digerakkan oleh presiden misalnya, sebagai contohnya seperti itu. Kita bacakan coba ya. Buku ini memberikan arahan yang jelas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Informasi dan kajian yang dipaparkan pada buku ini dapat dijadikan dasar bagi Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia yang sebenarnya belum pernah dilakukannya. Buku putih halaman 16 ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, sejak awal pemerintah memang menyampaikan tak ada bukti pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Polri atas terbunuhnya 6 laskar pembela Islam akhir tahun 2020. Hal ini telah disampaikan kepada Amin Rais dan tim TP3 saat mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ketika Pak Amin dan TP3 bertemu dengan Presiden, pemerintah juga sudah mengatakan bahwa Komnas HAM tidak menemukan terjadinya pelanggaran HAM berat, begitu ungkap Mahfud 8 Juli. Selanjutnya Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasih kepada Amin Rais yang disebut mengakui
TNI Polri secara lembaga tidak terlibat dalam kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI. Berdasarkan hal itu, Mahfud menyimpulkan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI bukan pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan biasa. How come ya, kejahatan biasa ya. Sebelumnya, Amin Rais yang juga bagian dari tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 yang menginvestigasi kasus Laskar FPI secara independen, menilai Polri dan TNI secara kelembagaan tak terlibat dalam pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan buku putih yang berisikan data dan fakta terkait pembunuhan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50 Rabu 7 Juli secara virtual. Setelah membaca dengan baik secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario dan dalam implementasi pelanggaran HAM berat itu, kata Amin ya. Jadi dalam skenario dan implementasi. Jadi ada pelanggaran HAM berat, tapi dalam skenario dan implementasinya TNI dan Polri tidak terlibat secara kelembagaan. Itu logika yang lurusnya ya. Pernyataan Amin Rais inilah yang dijadikan dalih oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuat simpulan tidak adanya pelanggaran HAM berat atas kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI ya. Adakah salah ketik sedikit untuk membuatnya simpulan, untuk membuat simpulan ya. Untuk meluruskan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD perlu untuk ditegaskan ulang hal-hal sebagai berikut. Pertama, Amin Rais tidak pernah menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Amin Rais hanya menyatakan Polri dan TNI sama sekali tak terlibat dalam skenario dan implementasi pelanggaran HAM berat itu ya. Jadi secara kelembagaan. Itu artinya pelanggaran HAM berat terjadi namun implementasinya tidak dilakukan oleh TNI dan Polri secara kelembagaan. Ya benar ya. Pernyataan ini sejalan dengan temuan buku putih yang menyatakan temuan TP3 menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS di KM 50 adalah bukan polisi namun ya ini aparatur negara. Jadi aparatur negaranya tidak mau diungkap secara transparan ya. Nah, ini clue sebenarnya kalau memang ada penegakan hukum yang genuine. Secara lengkap dalam buku putih halaman 67 dijelaskan, temuan TP3 menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS di KM 50 adalah bukan polisi, namun ya ini aparatur negara. Temuan TP3 ini berdasarkan kajian bahwa jika yang melakukan pembunuhan adalah polisi, maka perlakuan terhadap korban pembunuhan tidak akan seperti yang dilakukan terhadap mayat 6 pengawal HRS, di mana mayat-mayat tersebut langsung diangkut dan kemudian dilakukan operasi bedah mayat tanpa lebih dahulu memberitahukan keluarga. Sebab jika yang melakukan pembunuhan tersebut adalah polisi, maka polisi akan sangat berkepentingan untuk menjaga tempat kejadian perkara TKP steril dengan memberi garis polisi polis line. Ini penting bagi polisi dalam rangka pengamanan barang bukti untuk kepentingan olah TKP guna penyelidikan berikutnya. Ternyata tidak demikian yang dilakukan oleh para pembunuh tersebut. Mereka bukan menjaga TKP namun justru merusak TKP dengan memindahkan posisi mayat, melenyapkan kios-kios di rest area kilometer 50 jalan raya di Tol Jakarta Cikampek dan merekayasa barang bukti. Sehingga yang terkesan adalah mereka ingin menghilangkan jejak. Lihat lampiran catatan 4, 5, dan 6 ya. Memang juga aneh ya, KM 50 sekarang malah sudah diratahkan dan kemudian tidak bisa lagi digunakan. Ini tidak lazim ya, karena kalau ada peristiwa pembunuhan apapun motifnya, hilangnya nyawa orang di tempat tersebut biasanya di polis lain, bukan dihilangkan jejaknya. Ini saja sudah merupakan hal yang aneh sesungguhnya. Dua, memang benar buku putih menyebut polisi secara institusi tidak terlibat sebagai eksekutor dalam pembunuhan 6 Laskar FPI, tetapi mengungkap adanya aparatur negara yang menjalankan misi pembunuhan. Jadi aparatur negara itu bukan ASN ya. Temuan ini justru mengkonfirmasi adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif menggunakan aparatur negara sebagai eksekutor. Sementara kepolisian adalah bagian dari peristiwa yang tidak dapat terpisahkan ya. Karena itu pernyataan Mahfud MD soal tidak adanya pelanggaran HAM berat mengada-ada. Kental motif ingin cuci tangan dari kasus ini sehingga rekomendasi agar Komnas HAM melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak dapat dieksekusi.
Jadi Sobat Era sekalian, peristiwa KM50 ini pertaruhan terhadap integritas dan kredibilitas Pak Mahfud MD sesungguhnya. Selama ini Prof. Mahfud dianggap pembela HAM, dianggap orang yang dekat dengan kalangan civil society, paham tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Namanya cukup harum sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, walaupun waktu itu pernah menyangkal bahwa Mahkamah Konstitusi sudah terlibat jual beli perkara, dan terbukti ketika Akil Muhtar tertangkap dan ternyata kasusnya itu backdated sampai 2010, tidak hanya kasus saat kejadian tahun 2013. Tapi it's okay, masih namanya masih baik, masih harum, bahkan dipertimbangkan sebagai wakil presiden dan banyak unsur civil society mendukungnya. Bahkan saya sendiri dibandingkan Ma'ruf Amin misalnya, ya berharap Prof. Mahfud MD yang menjadi wakil presiden, misalnya kalau pilihannya hanya Ma'ruf Amin dan Mahfud MD. Tapi tidak terjadi demikian. Nah, hanya dalam kasus buku putih ini, ya saya pun termasuk orang yang bertanya-tanya, kenapa Mahfud MD begitu cepatnya memberikan simpulan seperti itu, padahal jelas-jelas bukunya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan sekali lagi, paham betul gaya Mahfud MD ya. Kalau kita berkeberatan disuruh membuktikan sendiri. Kalau kita disuruh membuktikan sendiri, pasti warga negara tidak akan mampu. Misalnya segala temuan TP3 didinai bukan barang bukti sebagai alat bukti ya. Tentu saja dia bukan barang bukti dan bukan alat bukti, karena apa yang dilakukan TP3 bukan tindakan pro justisia ya. Hanya tindakan pro justisia yang bisa menganggap, bisa menjadikan sesuatu itu sebagai alat bukti atau barang bukti. Kalau yang non justisia tidak bisa dikatakan sebagai bukti. Tapi kalau petunjuk, ya bisa. Jadi waktu itu tim saya juga sudah memberikan petunjuk sesungguhnya bahwa Akil Muhtar ini orang yang katakanlah terlibat banyak masalah. Dan bahkan menemukan juga ada hakim lainnya yang juga terlibat, dan hakim lainnya itu akhirnya mengundurkan diri. Dan beberapa 1 bulan yang lalu saya mendengar dari seseorang yang pernah mengantarkan uang kepada hakim lainnya itu. Allahu Akbar ya. Saya kira memang banyak sekali kasus suap menyuap ini yang tidak bisa kita ungkapkan, karena justru ketika orang mengungkapkan, orang tersebut yang kena sebagai pencemaran nama baik. Karena yang terlibat adalah lembaga atau institusi yudikatif, sehingga dia berkepentingan untuk menghukum atau menghantam siapa saja yang menuduh lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menerima suap. Padahal itulah keyakinan banyak orang ya. Kalau lembaga yudikatif bersih, maka sesungguhnya problem hukum kita tidak serumit sekarang ini ya, seperti sekarang ini. Ya kasus Pinangki misalnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba jaksa tidak melakukan upaya kasasi ketika pemotongan atau diskon hukuman luar biasa dari 10 tahun ke 4 tahun ya. Sama dengan hukuman terhadap Habib Rizik ya, untuk 3 kejahatan yang terbukti sekaligus, permufakatan jahat, pencucian uang dan menerima suap, dan dia adalah pejabat publik di ranah hukum lagi. Allahu Akbar ya. Oke. 4. Buku putih tersebut justru diterbitkan agar menjadi bukti untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat dan memproses perkara pembunuhan 6 anggota Laskar FPI dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam halaman 16 buku putih tegas dinyatakan, bukti lain bahwa polisi hanya dijadikan bagian dari rencana penghilangan jejak adalah ketika polisi menjadikan 6 pengawal HRS yang sudah meninggal sebagai tersangka, kemudian meralatnya. Belakangan polisi menetapkan 3 tersangka polisi, di mana 1 diantaranya dinyatakan telah meninggal dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Adapun yang aneh dalam penetapan tersangka ini tidak ada penahanan atas tersangka pembunuhan. Sungguh ironis, tersangka pelanggar protokol kesehatan diburu dan dipenjara, sementara tersangka pembunuh seolah dilindungi. Ya ini juga aneh ya. Bayangkan ada tersangka pembunuhan 6 atau paling tidak 4 Laskar FPI, 4 warga negara, kalau Anda tidak suka mengatakan Laskar FPI ya, 4 warga negara tapi sama sekali tidak ditahan. Pelanggar protokol kesehatan ditahan hingga saat ini. Rencana sistematis untuk menghilangkan jejak ternyata melibatkan juga lembaga negara lain, yaitu Komnas HAM.
Seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi ternyata Komnas HAM hanya melakukan kegiatan pemantauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menjauhkan proses hukum dari terlaksananya pengadilan HAM atas peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS di kilometer 50. Lihat lampiran catatan 10 dan 11 Romawi. Ya, saya juga merasa heran ya Sobat Era sekalian soal Komnas HAM ini yang misalnya bergeming soal perempuan yang ditembak mati di Mabes Polri, padahal dia tidak memiliki tingkat bahaya yang tinggi, cuma pakai senapan angin dan berada di area terbuka yang mudah sekali dilumpuhkan, tapi ternyata dihabisi. Itu satu. Yang kedua, kematian Ustadz Mahir misalnya di penjara tidak diapa-apain oleh Komnas HAM, padahal sekali lagi orang tersebut mati dalam penjara dengan tubuh yang menunjukkan hal-hal yang aneh ya, terutama di bagian wajah ya. Oke, kita terus bacakan Sobat Era sekalian. Buku ini memberikan arahan yang jelas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Informasi dan kajian yang dipaparkan pada buku ini dapat dijadikan dasar bagi Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia yang sebenarnya belum pernah dilakukannya. Jadi, dari mana dasarnya Mahfud MD menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat? Sudahlah Pak Mahfud, jika tidak mau bicara tentang kebenaran, jangan menghalangi atau mengaburkan upaya umat Islam untuk mengungkap kebenaran. Sudah cukup kezaliman yang dilakukan rezim Jokowi. Jangan menambah dosa dengan melegitimasi kezaliman dengan menutupi kebenaran. Ya, Sobat Era sekalian, masalahnya ya bukan soal umat Islam atau tidak. Ya. Yang paling penting adalah bukan soal umat Islamnya, tetapi ini soal warga negara Republik Indonesia yang berhak atas perlindungan. Siapapun yang diperlakukan tidak adil, apalagi sampai pembunuhan, penghilangan nyawa, maka itu sudah melanggar hak konstitusional, the right to life. Dan hal tersebut harus menjadi catatan yang penting bagi negara ya. Dan saya kira Profesor Mahfud MD paham betul ya mengenai hal seperti ini ya, bahwa penghilangan nyawa warga negara tanpa alasan yang jelas itu adalah sesuatu yang unacceptable, yang tidak bisa dibenarkan ya. Jadi apa yang ditulis oleh Khozinuddin sepenuhnya saya setuju ya, dan barangkali mungkin baiknya buku putih itu dijadikan referensi kalau rezim ini, penguasa memang memiliki keinginan untuk mengungkapkan kasus ini secara terang benderang dan jelas. Tapi kalau tidak punya keinginan, nah itu yang berat. Kalau tidak punya keinginan. Tapi kalau masih punya keinginan, maka ini bisa menjadi petunjuk. Dan rasanya penggunaan instrumen Komnas HAM ya, dengan perlindungan yang full dari pemerintah, dari gangguan-gangguan, dan juga katakanlah proses yang transparan, genuine dan lain sebagainya, itu tetap dibutuhkan, termasuk partisipasi masyarakat. Coba kita bacakan 1-2 komentar ya. Pak Refli bahas bos TV One dong, TV pujaannya para kadrun yang kena kasus narkoba, berani nggak sih? Saya nggak ada urusan ya, karena dengan kasus narkoba it is not my my expertise ya. Mau Nia Ramadhani kena narkoba, Ardi Bakri kena narkoba, it is not my business ya, bukan urusan saya ya. Tapi harus diproses secara baik ya, dan tidak ada urusannya juga dengan TV One ya. Nah, itulah sebabnya kan saya senang dengan YouTube ini, karena kita bisa independen, bisa mandiri ya, tidak tergantung dengan media apapun untuk menyampaikan pendapat ya. Kan ada juga televisi yang katakanlah corong pemerintah ya kan, yang tidak mau misalnya mengundang narasumber yang dianggap kritis. Nah, kita sekarang beralih ke media sosial, media sendiri kan begitu. Oke, apalagi ya. Assalamualaikum Bang Refli, jangankan manusia Bang Refli, malaikat pun masuk istana bisa jadi. Oke.
Mantap Bang Refli, lanjutkan. Ya doakan ya. Ini sebenarnya bukan soal mantap tidak mantap, kita menyampaikan saja kebenaran ya. Bang Refli sebentar lagi disebut radikal Mace Bang. Ya memang itulah resikonya ya, ketika masyarakat terbelah ini. Kalau kita kritis pada pemerintahan, maka sesungguhnya sering orang mengatakan kita kadrun, kita kampret. Kampret nggak lagi ya, karena kampret penghulunya sudah masuk istana ya, kadrun ya kan. Lalu mereka yang dikatain kadrun menganggap sana cebong dan lain sebagainya. Inilah yang saya katakan akibat dari pembelahan masyarakat karena presidensial threshold satu. Dan yang kedua, ini adalah soal hak asasi manusia, soal nyawa warga negara yang seharusnya kita tidak boleh memandangnya dalam perspektif pro dan kontra Jokowi atau tidak, atau kadrun atau cebong atau tidak. Ini adalah tragedi kemanusiaan, dan no matter apakah agamanya Islam atau Kristen atau Buddha, tapi kalau dia dihilangkan nyawanya dengan paksa, unlawful killing, maka seharusnya siapapun warga negara, agama apapun, latar belakang apapun, tergerak untuk mengungkapkannya, bukan menjadi bagian untuk ikut menutup-nutupinya ya. Jadi ini bukan soal persaingan antara pro dan anti Jokowi. Ini adalah soal mengungkapkan kebenaran, fakta. Ya kan? Apakah mereka dibunuh dengan sebuah skenario yang melibatkan aparat negara, ataukah ini by accident di lapangan? Nah, ini kan yang harus dibuktikan. Tapi dua-duanya prosesnya terasa lambat dan bahkan seolah-olah terkesan-kesan dilambat-lambatkan sehingga khawatirnya hilang gone with the wind. Nah, untungnya ada warga masyarakat yang terhimpun dalam TP3 yang mengingatkan kita agar kita jangan menanggung dosa kolektif ini ya kan. Ya sekali lagi saya ungkapkan seperti burung pipit yang memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dan dia diledek oleh cicak, kadal atau cicak ya. Ngapain kamu memadamkan air dengan paruhmu yang kecil itu, tidak akan padam api. Tapi dia bilang soal hasil diserahkan yang maha kuasa, tapi yang paling penting adalah pemihakan. Ketika ditanya nanti di hari akhir ya, katakanlah di pengadilan akhirat, kita bisa mengatakan kita sudah berbuat semampu kita dengan lisan. Pertama dengan kekuasaan, kita tidak punya kekuasaan. Dengan lisan kita punya lisan, atau dengan hati yang menolak. Nah, channel ini melakukannya dengan lisan. Belum tentu juga benar apa yang disampaikan TP3, apa yang disampaikan Refli Harun, tapi proses yang transparan itulah yang kita tunggu, dan ini belum terjadi. Sama seperti misalnya kasus Munir dan kasus Novel Baswedan. Apakah setelah proses orang percaya dengan hasilnya? Enggak. Masih ada ketidakpercayaan, public distrust terhadap proses tersebut. Siapa sesungguhnya dalang di balik ini semua? Kan begitu. Nah, ini adalah dosa kolektif bangsa. Pemimpin yang membiarkannya, padahal dia punya kekuasaan, tentu dia akan menanggung dosanya, kan begitu. Jadi kalau tidak mampu diselesaikan secara horizontal, ya kita berharap kepada yang maha kuasa. Akhirnya sama seperti kata-kata dari Habib Rizik, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Ya, saudara sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!